Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Selain itu, saya juga mempunyai channel atau intinya pembelajaran video di YouTube dengan nama Nur Nafia. Terus selain itu, saya mempunyai usaha namanya Nayafada Academy, di mana ini terkait kursus atau les tatap muka online seperti itu. Bisa langsung dicek di website nayafadaacademy.com. Oke, langsung saya mulai. Di video sebelumnya nanti bisa dicek di channel saya Nur Rafia. Itu sudah membahas terkait bagaimana menentukan mana nilai terbesar dari dua angka. Jadi saya menginputkan angka pertama sama menginputkan angka kedua. Nah, kalau nanti inputannya lebih dari dua, lebih baik langsung menggunakan looping atau perulangan. Jadi logikanya yaitu ini saya buat jika angka lebih dari dua, maka menggunakan looping, ya, looping. Jadi pertama ada banyak data, input dulu, read, n itu banyak data ya. Terus for-nya i sampai n yaitu read. Nah, ini kalau di ini saya mesti i-nya kapital. Nah, read data ke i-nya, data ke i ya. Terus selesai perulangan ini akan selesai sampai n. Terus for lagi, kita tentukan dulu nilai maksimumnya atau besarnya. Maksimum itu sama dengan data yang pertama. Jadi dia membaca data yang pertama. Ini satu ya. Jadi langsung perulangan lagi for i sampai mesti i-nya jadi kapital. Oke. Saya rubah. Oke. Nah, di sini ngecek if jika data i lebih dari, tetap ya untuk menentukan maksimum itu pakai lebih dari kayak gini. Lebih besar atau lebih dari sama aja. Maksimum, maka kalau gitu berarti maksimumnya berubah. Maksimum sama dengan data i kayak gini. Nah, terus nanti ditampilkan. Terus ini perulangannya akan berakhir. Jadi ini itu satu paket, saya blok ya. Satu paket, ini juga satu paket. Nah, kayak gini. Nah, terus nanti ditampilkan output maksimum. Oke. Kalau saya menggunakan bahasa Java, saya buat dulu fungsi utamanya atau Java kelasnya Java kelasnya yaitu array maksimum. Oke. Karena nanti ada inputan, maka saya buat scanner. Nah, untuk melakukan inputan menggunakan scanner harus diimport dulu library-nya. Import java.util.scanner. Oke, sudah. Terus buat fungsi utamanya public static void main string args. Oke. Terus karena nanti ada scanner, saya deklarasikan dulu scannernya. Scannernya pakai input sama dengan new scanner system titik in. Selesai. Terus ada variabel array untuk mendeklarasikan array di bahasa Java, yaitu integer data. Terus kayak gini. Ini array-nya dari kurung siku kayak gini. Terus new data, misalkan array saya maksimal hanya 10. Oke. Nah. Oh, maaf kok data, maaf int integer kan. Oke, selesai untuk array. Berikutnya yang maksimum int maksimum sama n, banyaknya data nanti. Selanjutnya tampilkan di layar agar si pengguna tahu bahwa dia disuruh menginputkan angka. Berarti system.o.print input banyak data. Oke, banyak datanya berapa? Saya tampung di variabel n sama dengan
scannernya input titik next integer. Oke, sudah. Terus perulangannya for integer i titik 2, maaf kok tidak sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, kalau dimulai dari indeksnya 0 ya di Java itu, jadi di sininya tidak boleh ada tanda sama dengan, hanya lebih kecil atau kurang dari. Selanjutnya diinputkan datanya, berarti sistem out print input data ke, kayak gini, jadi dia masukkan ke-nya plus i plus 1. Jadi biar kelihatan dimulai dari 1, saya tambahkan 1 di sini. Nah, plus. Nah, udah ditampung di variabel data, berarti data i sama dengan input titik next integer. Udah, ini perulangan pertama untuk menginputkan data. Perulangan yang kedua digunakan untuk menentukan maksimum. Nah, tadi di pseudo code saya, kita buat dulu maksimumnya di data ke-1. Nah, ini ya. Berarti maksimum sama dengan data ke-1. Oh, maaf ya. Dimulai dari indeks 0, berarti ini 0. Nah, gini. Terus perulangan berikutnya saya copy ini aja for-nya. Nanti di if kan. Nah, if jika data i lebih besar dari maksimum, berarti maksimum sama dengan data i. Selesai ini untuk menentukan proses maksimumnya, tinggal ditampilkan di layar. Sistem titik o titik print nilai maksimum adalah, udah ditampilkan aja maksimum, selesai. Kalau nanti biar ini loh bullet successfulnya di bawah, ini tambahkan ln. Oke, saya coba running. Banyak data, misalkan saya inputkan 4, input data ke-1 misalkan 7, data ke-2 misalkan 4, data ke-3 misalkan 2, data ke-4 misalkan 9. Nilai maksimumnya 9. Kita coba running lagi dengan inputan model lain. Misal banyak datanya sebanyak 5, inputan ke-1 8, 11, 15, data ke-4-nya 7, data ke-5-nya misalkan 3. Nilai terbesarnya 15. Ini kalau menggunakan bahasa Java. Jika menggunakan bahasa Golang, saya menggunakan Visual Code. Jadi saya buat file baru, new file, terus saya simpan dalam folder yang sama, yaitu saya punya folder belajar. Jadi kalau mau membuat program bahasa Golang, kita harus install Golang, otomatis nanti di Ciadaku, terus ditaruh di src. Biar penyusunannya rapi, maka saya taruh dalam satu folder. Tuh. Di video saya sebelumnya sudah ada pembahasan terkait bahasa Golang, bisa dicek. Terkait menentukan bilangan terbesar juga ada. Ini array max. Oke, sudah. Package-nya saya buat untuk membuat bahasa pemrograman Golang. Package, main, kemudian fungsi utamanya. Sebelum fungsi utama saya import dulu untuk IO-nya, import fmt itu untuk IO, terus function main. Oke. Nah, selanjutnya variabelnya sama seperti tadi. Di sini untuk array-nya apa? Gimana ya menjelaskan? Intinya array di bahasa Golang itu bisa dibuat kayak gini, var ar, kayak gini ar, terus dikasih, kalau saya ngeceknya pakai model seperti ini, nah sama dengan int, terus sama dengan ini panjangnya 10. Oke, selesai. Ini jadi nanti array-nya kita inputkan ya. Ini cara menunjukkan bahwa dia adalah array. Terus tadi ada maksimum, berarti
N sama maksimum. Oke, sudah. Tampilkan di layar agar si pengguna tahu disuruh menginputkan. Print, masukkan, input banyak data. Saya tampung di variabel N, berarti fmt titik scan, terus dan N. Kemudian loopingnya for i titik 2 sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. Kalau dia dimulai dari 1, maka di sini ada tanda sama dengan ya. Itu yang membedakan. Terus i plus plus. Ini digunakan untuk menginputkan, jadi tampilkan di layar dulu agar si pengguna tahu input angka ke, nah ini ke-nya saya tinggal nambahkan kayak gini, ke i, terus udah ditampung di variabel array, berarti fmt dulu, fmt titik scan dan arri. Oke, sudah. Nih perulangan pertama. Perulangan yang kedua, saya copy perulangannya. Perulangannya untuk ngecek ya. Sebelum perulangan kita tentukan maksimumnya. Maksimum sama r 1. Kalau ini indeks dimulai dari 1 ya. Misal kalau saya mulai dari 0, nanti dia nggak kebaca yang 0. Oke, sudah. Terus kita cek di sini if jika arri lebih besar dari maksimum, maka maksimum sama dengan arri. Nah, tinggal ditampilkan di layar fmt titik print nilai maksimum adalah maksimum. Oke, saya simpan dan saya running. CMD-nya masih saya nyalakan. Ini ya, saya sudah berada di Go SRC belajar. Terus saya running, nama filenya adalah go run array max.go. Ini tipe data baris keempat dan baris kelima tidak sesuai. Baris keempat, oh ini kurang int. Nah, yang ini saya buat kayak gini. Oke, seperti ini. Udah. Kita running lagi. Tadi array-nya yang keliru dan tipe data tadi belum sempat saya tulis. Inputkan banyak data, misalkan 4 ya. Misalkan data pertama 7, 12, 5, 6. Nilai maksimumnya adalah 12. Seperti itu. Jadi yang dibaca tetap kalau di bahasa Golang adalah array-nya itu indeksnya ke 1 mulainya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan tadi atau videonya agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.